Sugeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para kadang ingkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit menuturkan satu dari banyak versi yang berseliweran dalam sejarah tutur perihal sang Raja Pajang pertama, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir yang bernama asli Mas Karebet merupakan putra dari Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging II atau putra angkat Nyi Ageng Tingkir. Setelah melakukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Joko Tingkir berhasil mengabdi ke Kesultanan Demak dan menjadi kepercayaan dari Sultan Trenggono. Karena pengabdiannya pada Kesultanan Demak, Joko Tingkir kemudian diangkat sebagai menantu Sultan Trenggono, juga sekaligus diangkat menjadi Adipati Pajang. Pasca terbunuhnya Aryo Penangsang di Sungai Bengawan Sore oleh Danang Sutawijoyo yang kelak menjadi Panembahan Senopati, Joko Tingkir yang tidak mendapatkan restu dari Sunan Kudus untuk menjadi raja di tanah Jawa itu menobatkan diri sebagai Raja Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Dikisahkan Adipati Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh yang berkuasa di wilayah Pengging memiliki 3 orang putra, yaitu Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur. Setelah kepergian Ki Ageng Pengging Sepuh, Pengging kemudian dipimpin oleh Kebo Kenongo yang kemudian bergelar Ki Ageng Pengging II. 2 tahun sudah Kebo Kenongo atau yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging II tidak menghadap kepada Raden Patah di Kesultanan Demak Bintoro. Mendengar berita itu, Raden Patah memerintahkan kepada Ki Gede Wonopolo untuk mencari tahu ke Pengging apakah benar kalau Kebo Kenongo berniat membangkang dari Demak Bintoro. Setiba di Pengging, Ki Gede Wonopolo tidak hanya ditemui oleh Kebo Kenongo, namun ditemui pula oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Selagi mereka membicarakan tentang Kebo Kenongo yang sudah 2 tahun tidak menghadap kepada Raden Patah, lahirlah cabang bayi dari rahim Nyi Ageng Pengging yang bernama Mas Karebet. Karena terbukti Kebo Kenongo berniat membangkang dari Kesultanan Demak, Raden Patah kemudian memerintahkan kepada Sunan Kudus untuk memberikan hukuman mati kepada Kebo Kenongo. Singkat kata, Kebo Kenongo tewas sesudah mendapatkan hukuman mati dari Sunan Kudus. 40 hari sepeninggal Kebo Kenongo, Nyi Ageng Pengging kemudian meninggal dunia pula. Sepeninggal Nyi Ageng Pengging, Mas Karebet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Karena tinggal di desa Tingkir, Mas Karebet kemudian dikenal dengan nama Joko Tingkir. Di saat berusia dewasa, Joko Tingkir ingin meninggalkan desa Tingkir untuk menggali baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Nyai Ageng Tingkir merestui. Karenanya, sesudah mendapatkan restu dari Nyai Ageng Tingkir, Joko Tingkir pergi ke arah timur, yakni ke arah wilayah desa Selo. Di desa Selo, Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Suatu hari, Joko Tingkir meninggalkan desa Selo, pergi ke puncak Gunung Telomoyo yang berada di sebelah barat Laut Ngandong. Sewaktu tinggal sebulan di rumah Ki Ajar Adiroso, Joko Tingkir bermimpi kejatuhan rembulan. Mimpi itu diceritakannya kepada Ki Ageng Selo. Maka berkatalah Ki Ageng Selo, "Kelak kau akan mendapatkan derajat dan pangkat yang tinggi." Sepeninggal Raden Patah, Pangeran Sabranglor dinobatkan sebagai Sultan kedua di Kesultanan Demak. Sepeninggal Pangeran Sabranglor yang kala itu bertempur melawan pasukan Portugis di Malaka, Sultan Trenggono naik tahta sebagai raja ketiga di Kesultanan Demak dengan ditampingi oleh Patih Wonosalam. Oleh Ki Ageng Selo,
Joko Tingkir yang telah disarankan mengabdi kepada Kesultanan Demak Bintoro diminta kembali dahulu ke desa Tingkir untuk memohon restu kepada Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir akan memberikan restu asalkan Joko Tingkir bersedia menggarap tanaman padi koko terlebih dahulu. Ketika menggarap tanaman padi koko di sawah, Joko Tingkir bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo yang kala itu baru pulang dari Pamantingan. Kepada Joko Tingkir, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menyarankan agar ia mengabdi ke Kesultanan Demak Bintoro. Pertemuannya dengan Kanjeng Sunan Kalijogo diceritakan Joko Tingkir kepada Nyai Ageng Tingkir. Mendengar penuturan putranya, Nyai Ageng Tingkir memberi restu dan menyarankan agar meminta bantuan kepada Kiai Ganjur, adik kandung Nyai Ageng Tingkir, untuk menghadapkannya pada Sultan Trenggono di Kesultanan Demak. Dengan tekad yang bulat, Joko Tingkir kemudian pergi ke Kesultanan Demak. Singkat cerita, Joko Tingkir yang disertai Kiai Ganjur itu telah menghadap kepada Sultan Trenggono untuk menyampaikan hasrat pengabdiannya pada Kesultanan Demak Bintoro. Sultan Trenggono menerima pengabdian Joko Tingkir yang kala itu dapat melompati kolam dengan cara membelakanginya. Oleh Sultan Trenggono, Joko Tingkir kemudian diangkat sebagai Lurah Wiro Tamtomo. Suatu hari, Kesultanan Demak tengah menerima pendaftaran prajurit atau Tamtomo. Di antara calon Tamtomo itu, muncullah seorang lelaki Jumawa dari telatah Kedu yang berumah tinggal di desa Pingit. Seorang calon Tamtomo yang selalu menyombongkan diri dan selalu menyatakan bahwa dia tidak mempan dengan segala jenis senjata itu, bernama Ki Dadung Awu. Karena kejumawaan Ki Dadung Awu itu, Joko Tingkir ingin menjajal kesaktiannya. Dengan sekali tusukan sadak kinang atau tusuk konde dari Joko Tingkir, Ki Dadung Awu pun tewas dengan dada menyemburkan darah segar melumuri bumi Demak. Peristiwa tewasnya Dadung Awu di tangan Joko Tingkir itu membuat murka dari Sultan Trenggono. Karenanya, Sultan Trenggono mengusir Joko Tingkir dari Kesultanan Demak. Dengan langkah gontai dan wajah yang muram, Joko Tingkir kemudian meninggalkan Demak. Dia berjalan melewati Gunung Kendeng, berjalan ke arah selatan hingga sampai di wilayah Jati Tengah. Di Jati Tengah, Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh, Joko Tingkir kemudian dibawa pulang ke Gunung Belum. Selama beberapa hari, Joko Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang, Joko Tingkir disarankan untuk berziarah di makam ayahnya, yakni Ki Ageng Pengging II. Dari makam ayahnya, Joko Tingkir mendapatkan petunjuk agar berjalan ke arah tenggara, yakni ke desa Ketasaji. Di desa itulah Joko Tingkir akan mendapatkan petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Oleh Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir kemudian dipersaudarkan dengan Mas Monca, putra dari Raden Jombalika, salah seorang keturunan dari Brawijaya. Pada waktu yang tepat, Joko Tingkir yang diramalkan bakal menjadi raja dipajang oleh Ki Buyut Banyu Biru itu diminta kembali mengabdi ke Kesultanan Demak. Dalam kepergiannya ke Kesultanan Demak, Joko Tingkir disertai oleh Mas Monca dan kedua putra Ki Buyut Majasto, yakni Joko Wilo dan Wuragil. Kedikdayaan Joko Tingkir yang begitu melegenda di tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari pusaka berupa ikat pinggang atau timang Kiai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Menurut cerita, konon timang Kiai Bajul Giling tersebut dibuat oleh Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan mahmah lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kesaktiannya, biji baja murni itu oleh Ki Buyut Banyu Biru dibuat menjadi sebuah pusaka. Berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki timang Kiai Bajul Giling itu
adalah barang siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti oleh semua binatang buas. Sesudah mendapatkan restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir bersama Mas Monca, Joko Wilo dan Wuragil menyusuri sungai Dengkeng dengan Getek. Dari Bengawan Picis, Getek itu terus melaju menuju Kedung Sengenge. Di gedung itu, Joko Tingkir dihadang pasukan buaya yang dipimpin oleh Bau Rekso dan patihnya yang bernama Jalu Mampang. Pertarungan antara Joko Tingkir dengan ketiga kawannya melawan pasukan buaya itu tidak dapat dihindarkan lagi. Berkat kesaktiannya, Joko Tingkir beserta ketiga kawannya itu dapat menaklukkan pasukan buaya. Bau Rekso dan sisa dari prajurit buaya yang kalah perang itu kemudian menjadi abdi dan mengantarkan Joko Tingkir beserta ketiga kawannya tersebut. Dari tepian Kedung Sengenge, rombongan Joko Tingkir berjalan ke arah Desa Butuh. Dari Desa Butuh, mereka menuju ke Dusun Bulu. Dari Dusun Bulu, Joko Tingkir, Mas Monca, Joko Wilo dan Wuragil berjalan ke arah barat laut ke arah Majenang. Dari Majenang, mereka bergerak kembali ke arah Grobogan. Sesuai petunjuk gurunya, di dalam hutan, Joko Tingkir lantas mencari kebun danu. Sesudah menemukannya, Joko Tingkir kemudian memasukkan tanah berisi jampi-jampi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru ke dalam mulut kerbau tersebut. Seketika, kerbau itu menjadi gila dan bergerak ke pesanggrahan Prawoto dan mengamuk bagai banteng ketaton. Pesanggrahan Prawoto seketika menjadi porak-poranda. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya berlari tunggang langgang untuk mencari selamat. Para prajurit yang sakti mandraguna kala itu tidak kuasa menghadapi amukan kerbau itu. Banyak orang yang sudah menjadi korban dan terluka. Menyaksikan kelebat Joko Tingkir, Sultan Trenggono segera meminta bantuannya untuk meredam amukan kerbau danu tersebut. Bila Joko Tingkir dapat menaklukkan kerbau danu, Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahannya terdahulu. Tanpa berpikir panjang, Joko Tingkir segera mengambil tindakan dengan membunuh kerbau danu tersebut hanya dengan satu pukulan. Berkat jasanya itu, Joko Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala Wiro Tamtomo. Kelak, Joko Tingkir pun dinikahkan oleh Sultan Trenggono dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempoko. Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempoko, Joko Tingkir juga diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi Adipati di Pajang. Lambat laun, Kadipatin Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging tersebut atau sebelah barat daya dari Desa Butuh dapat menguasai beberapa wilayah antara lain Kedu, Begelen, dan Banyumas. Sepeninggal Sultan Trenggono pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta. Namun tak lama kemudian, Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh Aryo Penangsang melalui utusannya pada tahun 1549. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Aryo Penangsang dengan memindahkan pusat pemerintahannya ke Jipang. Aryo Penangsang juga membunuh Sunan Prawoto bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Sunan Prawoto juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedolepen. Karena Pajang juga mulai menunjukkan posisinya, Aryo Penangsang kemudian juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir di Pajang. Namun utusan itu gagal karena Joko Tingkir terlampau sakti dan juga memiliki ageman Kiai Bajul Giling. Setelah mengalahkan utusan Aryo Penangsang, Joko Tingkir justru menjamu para utusan itu dengan baik. Joko Tingkir memberi mereka hadiah untuk memancing amarah serta mempermalukan Aryo Penangsang. Joko Tingkir yang segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung
karena sama-sama anggota dari keluarga Demak dan juga Arya Penangsang merupakan murid dari Sunan Kudus. Joko Tingkir kemudian mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapatkan tanah Pati dan alas Mentau atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara itu pun diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Turut juga Ki Juru Mertani sebagai ahli strategi dan juga Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang juga merupakan putra angkat dari Joko Tingkir. Pertempuran sengit yang penuh strategi pun berlangsung di tepi Bengawan Sore hingga akhirnya Arya Penangsang harus mengembuskan nafas terakhirnya di penghujung pertempuran. Oleh Joko Tingkir kemudian diberikan tanah perdikan Mataram kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan dan tanah Pati kepada Ki Panjawi. Joko Tingkir kemudian naik tahta di Pajang bergelar Sultan Hatiwijaya. Saat naik tahta, kekuasaan Joko Tingkir hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja karena sepeninggal Sultan Trenggono terjadi perseteruan politik hingga banyak daerah bawahan-bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Persekutuan Adipati Pangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryokromo, Bupati Surabaya. Pada tahun 1568, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Sultan Pajang dengan aliansi dari Brangwetan. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryokromo diambil sebagai menantu oleh Joko Tingkir. Selain itu, Joko Tingkir juga berhasil menundukkan negeri kuat lainnya, yaitu Madura, setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan pada tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan. Dan pada pertemuan kedua kalinya, beliau meramalkan bahwa Pajang kelak akan ditaklukkan oleh Mataram melalui keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Mendengar ramalan tersebut, Joko Tingkir tidak lagi merasa cemas akan kelangsungan kerajaan karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada kehendak takdir. Beberapa tahun kemudian, Sutawijaya yang telah bermukim di tanah perdikan Mataram mulai melakukan pembangkangan-pembangkangan terhadap Pajang. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu dari Joko Tingkir. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang pun dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut dalam membantu memuluskan perbuatan putranya tersebut. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan dari Sutawijaya kemudian meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya kemudian mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu memberikan alasan bagi Pajang untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun hampir saja meletus. Pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan dengan jumlah yang lebih banyak, namun dalam sekejap menderita kekalahan yang sangat telak. Konon, Danang Sutawijaya mendapatkan bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dengan sekonyong-konyong, Gunung Merapi meletus dengan ganasnya. Muntahan lahar dan hujan batu serta badai panas pun menerjang. Akibatnya, banyak dari laskar Pajang yang kala itu tewas terkena letusan gunung tersebut. Selanjutnya, diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi, Sultan Hatiwijaya juga terseret dalam kekacauan tersebut. Bersama prajurit-prajurit yang masih tersisa, akhirnya Sultan Hatiwijaya pun bergerak mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang,
beliau menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sunan Tembayat. Namun sesampainya di sana, pintu makam tidak dapat dibuka. Raja Pajang yang terkenal sakti ini pun bahkan tidak mampu untuk membukanya. Sehingga kala itu dia hanya duduk berdoa saja di luar sambil membuka ikat pinggang Kiai Bajul Kilingnya. Juru kunci makam tersebut memberikan suatu penjelasan yang kurang bagus tentang kejadian tersebut. Menurut juru kunci tersebut, wahyu keprabon telah hilang dari dalam diri sang sultan. Esok harinya, perjalanan pun dilanjutkan. Namun rupanya, ikat pinggang Kiai Bajul Kiling tersebut tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat. Beberapa abdi dalam yang menolong raja saat jatuh segera mengetahui mengapa Sultan Hatiwijaya tidak bisa lagi mengendalikan tunggangannya yang tiba-tiba kala itu menjadi galak. Hilangnya ikat pinggang Kiai Bajul Kiling ini juga terdengar pula oleh telik sandi Mataram. Konon, sesampainya di Pajang, datang makhluk halus bernama Ki Jurutaman yang menyerang dengan memukul dada Sultan Hatiwijaya. Karena tidak lagi mengenakan ikat pinggang Kiai Bajul Kiling, pukulan dari makhluk tersebut membuat sakit sang Raja Pajang ini bertambah parah. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Sultan Hatiwijaya berwasiat agar supaya anak-anak dan menantunya jangan sampai ada yang membenci Sutawijaya. Perseteruan antara Pajang dan Mataram adalah garis takdir yang harus dilalui. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat dari Sultan Hatiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Sultan Hatiwijaya akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 dan dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibu kandungnya. Banyak kisah tentang hilangnya timang Kiai Bajul Kiling yang selalu menyertai Joko Tingkir tersebut. Ada sebagian kisah menceritakan ikat pinggang yang tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam. Namun ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib. Yang hilangnya ageman itu juga diketahui dan disadari oleh sang sultan. Demikian sekelumit uraian tentang lika-liku perjalanan Mas Karebet atau yang lebih kita kenal sebagai Joko Tingkir. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah dari bumi Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi cerita, jangan ragu-ragu untuk memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.